Sungguh sesuatu yang patut kita kagumi. Allah menciptakan alam semesta dengan segala kompleksitasnya. Tahukah kamu bahwa partikel terkecil penyusun benda adalah atom? Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Neutron dan proton membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak di sekitar inti atom. Elektron inilah yang memiliki kaitan erat dengan fenomena kelistrikan pada suatu benda. Nah, bagaimanakah suatu benda dapat memiliki muatan listrik? Yuk, kita lihat tayangan berikut ini. Kalian tahu kan kapan benda bermuatan listrik negatif, positif, dan netral? Benda bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih banyak daripada proton. Benda bermuatan positif jika jumlah proton lebih banyak daripada elektron. Dan benda bermuatan netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, tetap sehat, tetap semangat. Kembali bersama Ibu Robi yang manis dan baik hati. Sudah pasti siap dong ya untuk menyimak video pembelajaran kali ini? Kita akan bersama-sama belajar tentang muatan listrik. Oke anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk mengidentifikasi gejala kelistrikan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kalian juga akan dapat menganalisis muatan listrik dalam sebuah benda. Yuk, kita bahas satu persatu. Ada dua benda, sebuah baju sweater berbahan wol dan sebuah balon. Ketika balon digosokkan ke sweater, maka balon akhirnya menempel pada sweater. Mengapa bisa demikian? Ternyata pada mulanya sweater dan balon memiliki muatan listrik yang netral. Setelah balon digosokkan ke sweater, maka yang terjadi adalah muatan negatif atau elektron pada sweater berpindah ke balon. Sehingga balon menjadi kelebihan elektron atau bermuatan negatif. Dan sweater menjadi bermuatan positif karena kekurangan elektron. Karena perbedaan kedua muatan tersebut, makanya balon dapat menempel pada sweater atau tarik-menarik. Bagaimana jika kita lakukan pada dua balon? Satu balon kita gosokkan ke sweater. Kemudian, gosokkan balon yang lain ke sweater yang sama. Ketika kedua balon didekatkan, mereka saling menjauh. Nah, kali ini ternyata kedua balon menjadi sama-sama bermuatan listrik negatif karena elektron pada sweater berpindah ke kedua balon tersebut. Sehingga ketika didekatkan, kedua balon saling tolak-menolak karena muatan listriknya sama. Oke, sekarang dapatkah kita menentukan secara mata normal apakah sebuah benda itu bermuatan listrik atau tidak? Jawabnya tentu tidak ya. Nah, mari kita simak yang berikut ini. Untuk mengetahui ada tidaknya muatan listrik dalam sebuah benda,
kita menggunakan sebuah alat yang dinamakan elektroskop. Bagaimanakah cara kerja elektroskop? Yuk perhatikan. Berikut cara kerja elektroskop. Elektroskop tersusun atas dua bagian, yaitu kepala logam dan daun-daun elektroskop. Dalam kondisi netral, jumlah proton yang ada dalam elektroskop sama dengan jumlah elektronnya. Ketika benda bermuatan negatif didekatkan pada elektroskop pada bagian kepala logam, benda tersebut akan menarik elektron dari daun elektroskop ke bagian kepala logam yang berada di bagian atas. Elektron-elektron tersebut akan saling tolak-menolak dengan muatan benda yang didekatkan, serta menuju ke daun-daun elektroskop. Hal tersebut membuat kedua daun kelebihan elektron, sehingga saling menjauh karena sama-sama memiliki muatan negatif. Sebaliknya, apabila benda bermuatan positif didekatkan pada kepala logam, elektron akan tertarik dari daun menuju ke kepala logam. Daun elektroskop menjadi kelebihan proton, sehingga saling menjauh karena sama-sama memiliki muatan positif. Dan demikian dapat kita simpulkan bahwa daun-daun elektroskop akan membuka jika kita dekatkan dengan benda bermuatan listrik. Nah, anak-anak, Tuhan telah menciptakan partikel subatomik tak kasat mata yang berperan besar dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya elektron dan keteraturan interaksi antar muatan, maka tidak akan ada gejala kelistrikan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan manusia. Yuk sama-sama kita jadikan pengetahuan ini sebagai penambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Salam belajar IPA. Belajar asik, belajar kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran IPA selanjutnya.